Puasa orang Indonesia itu nggak ada yang benar-benar puasa. Kenapa? Kalian sadar nggak? Kalau Ramadan itu menjadi bulan yang paling konsumtif dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Pertanyaannya adalah, apakah puasa tidak cukup mampu untuk menekan hasrat konsumtif kita? Bukankah itu juga adalah bagian yang harus ditahan? Dan bukankah puasa sendiri artinya adalah menahan? Ternyata ada data yang menarik yang menunjukkan bahwa konsumsi selama bulan Ramadan itu memang melonjak. Menurut survei Populix misalnya, pada Maret 2022 yang dilakukan terhadap 1.492 responden di Indonesia menyatakan bahwa konsumsi saat bulan Ramadan itu bisa naik sampai dengan 50%. Bahkan 43% responden itu mengaku pengeluarannya meningkat 25-50% dibandingkan bulan biasanya. Dan cuma hanya ada 11% yang justru lebih hemat selama bulan Ramadan. Tentu ini adalah angka yang sangat kecil sekali dibandingkan dengan orang-orang yang boncos tadi di bulan Ramadan. Ditambah lagi survei BPS juga bilang kalau konsumsi rumah tangga malah tumbuh 4,91% saat Ramadan. Ditambah lagi ada survei dari Jakpat yang menyatakan bahwa 56,78 responden merasa pengeluaran mereka lebih besar di bulan Ramadan ketimbang di bulan-bulan yang lainnya. Saya jadi berpikir, kenapa kita malah lebih konsumtif di bulan yang seharusnya mengajarkan kita untuk menahan diri? Mungkin ada beberapa faktor yang bisa dijelaskan. Di antaranya, mungkin ada hubungannya dengan apa yang disebut orang sebagai psikologi kelangkaan, di mana semakin kita merasa kehilangan sesuatu, semakin besar rasa ingin kita untuk mendapatkannya kembali dalam jumlah yang lebih besar. Seperti saat terjadi kelangkaan minyak goreng misalnya. Sekalinya ada warung yang menjual minyak goreng, kita nggak mungkin beli cuma satu. Kalau bisa 10, kalau bisa 20, atau berapapun sebanyak-banyaknya. Begitu juga dengan puasa. Sehari penuh kita tidak ketemu makan, sehari penuh kita tidak ketemu minum, kita lapar, kita nahan haus, saat azan maghrib berkumandang, seolah ada dorongan untuk membayar semua rasa kehilangan itu dengan makanan yang berlimpah. Alih-alih berbuka puasa secukupnya, kita malah kalap dengan berbagai macam hidangan yang bahkan kita belum tentu mampu untuk menghabiskannya. Selain itu, ada juga faktor budaya. Ramadan ini sekarang sudah bukan lagi sekedar bulan ibadah, tetapi juga sebagai momentum sosial. Buka bersama, war takjil, promo diskon spesial Ramadan, semua hal ini secara tidak langsung mendorong kita untuk lebih konsumtif dan banyak berbelanja. Kita kayak ngerasa ada semacam keharusan untuk berbuka dengan sesuatu yang spesial, berpakaian dengan pakaian yang bagus, dan mengganti perabotan kita dengan sesuatu yang baru. Justru, kita lebih khawatir dengan menu berbuka daripada bagaimana kita menjalankan puasanya itu sendiri. Dan jangan lupa, ada juga faktor ekonomi dan strategi pemasaran yang memainkan peran besar juga dalam hal ini. Sadar nggak sadar, setiap Ramadan kita dibombardir dengan bermacam-macam iklan. Mulai dari iklan makanan, promo all you can eat, sampai diskon belanja besar-besaran. Bisnis paham bahwa Ramadan adalah momentum di mana konsumsi masyarakat meningkat. Dan mereka memanfaatkan ini sebaik mungkin. Tanpa sadar, kita bukan hanya menjalankan ibadah di bulan Ramadan, tapi kita juga masuk ke dalam arus konsumsi yang sangat menggila. Lalu kalau begitu, pertanyaannya adalah, apakah di bulan Ramadan ini kita benar-benar telah menjalankan puasa yang sebenarnya? Yaitu menahan diri saat berpuasa. Atau justru kita hanya menggeser waktu konsumsi dari siang ke malam dengan porsi yang lebih besar. Padahal, kalau kita mau pikir-pikir, esensi puasa itu bukan terletak pada sahur dan berbukanya, tapi pada jeda di antaranya. Jeda untuk tidak makan adalah merasa lapar dan memahami kebutuhan kita. Jeda untuk tidak marah adalah rasa tenang dan sabar. Jeda untuk tidak rakus adalah rasa cukup dan rasa sederhana. Justru kesederhanaanlah yang nantinya akan membawa keberkahan dalam hidup kita. Sederhana menunya, cukup porsinya, sehat nutrisinya, ada kebersamaannya, dan akhirnya sehat juga keuangannya. Kita bisa nabung buat masa depan, buat S2, buat menikah, dan buat hal-hal penting lainnya. Mungkin kita bisa memulai mengubah tradisi ini dari hal yang terkecil. Mulai dari hindari war takjil, kurangi ngabuburit yang hanya untuk memuaskan nafsu mata, kurangi bukber berlebihan, fokus pada kebersamaannya bukan pada kemewahannya. Ramadan ini istimewa bukan karena konsumsi yang meningkat,
tapi karena ibadah yang meningkat. Mungkin kita sudah harus dan saatnya untuk mengubah cara kita memaknai bulan Ramadan.